perkenalkan, nama saya Novia Nur Arifah. Saya dari Prodi Teknik Informatika tahun 2018. Di sini saya akan membahas jawaban UTS kriptografi yang telah dilaksanakan minggu lalu. Untuk soal yang pertama, yaitu perbedaan antara kriptografi klasik dengan kriptografi modern. Untuk kriptografi klasik, yaitu lebih rumit. Kriptografi klasik seperti Caesar Cipher hanya menggunakan konsep substitusi sederhana pada proses enkripsinya, sedangkan kriptografi modern tidak rumit seperti RSA yang memanfaatkan keunikan bilangan prima dalam proses enkripsinya. Adapun pula yang memakai konsep ring, polinom, dan lain-lain. Untuk kriptografi klasik sangat mudah dibobol, contohnya Caesar Cipher sebab hanya memiliki kunci yang mungkin sebanyak 26 buah saja. Untuk kriptografi klasik masih menggunakan kunci simetris dalam proses enskripsinya, sedangkan kriptografi modern menggunakan kunci asimetris. Untuk perkembangan, kriptografi klasik berkembang dengan penggabungan-penggabungan dengan teknik enkripsi lain yang saat ini banyak dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kriptografi modern terus mengalami perkembangan beriringan dengan berkembangnya ilmu matematika. Untuk soal nomor 2, yaitu buatlah contoh algoritma klasik Pfeffer-Cipher yang kunci diambil dari nama depan saudara dan plain text-nya adalah segeralah hilang gangguan COVID. Kunci kita dapatkan yaitu Novia. Novia tersebut digabung dengan huruf alfabet yang menghilangkan huruf J. Contohnya di sini Novia plus B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Kunci tersebut disusun 5 baris ke samping dan 5 kolom. Untuk kolom ke-6, yaitu kolom pertama ditulis ulang, sedangkan baris ke-6, baris pertama ditulis ulang lagi. Sedangkan rumusnya yaitu jika dua huruf di baris yang sama, maka diganti huruf sebelah kanannya. Jika dua huruf di kolom yang sama, maka diganti huruf bawahnya. Jika tidak pada baris yang sama maupun di kolom yang sama, huruf pertama diganti perpotongan baris ke-1 dan ke-2. Dan huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang telah dibentuk dari dua huruf tersebut. Contohnya di sini ada bilangan S dan E. Kita cari di sini S dan E. Mereka terdapat pada kolom yang sama, maka diganti dengan huruf bawahnya. Di sini kita dapat S diganti dengan Y dan E diganti dengan L, maka kita dapatkan Y dan L. Selanjutnya contohnya G dan E. Kita lihat G di sini dan E di sini. Mereka tidak pada garis dan kolom yang sama. Maka kita dapatkan dari potongan kedua huruf tersebut. G berpotongan dengan E yaitu satu baris yaitu L dan E kita dapatkan B. Maka kita peroleh L, B dan seterusnya menggunakan rumus yang telah disampaikan tadi. Kita mendapatkan enkripsi YLL, BTV, MIK, KIS, NOH, HNO, HH, ZNO, BV, IEN. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan definisi fungsi dan cara atau proses kerja. Untuk pertama yaitu Secure Network Protocol. Pengertiannya yaitu protokol keamanan jaringan adalah jenis protokol jaringan yang menjamin keamanan dan integritas data saat transit melalui koneksi jaringan. Adapun fungsinya yaitu koneksi, agregasi, dan pemecahan masalah. Untuk cara kerjanya yaitu protokol jaringan mengambil proses skala besar dan memecahkannya menjadi tugas atau fungsi kecil yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu confidentiality. Confidentiality adalah seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Fungsinya yaitu menjamin kerahasiaan data atau informasi, sedangkan cara kerjanya yaitu akses terhadap informasi juga harus dilakukan dengan melalui mekanisme otorisasi yang ketat. Tingkat keamanan dari mekanisme otorisasi bergantung pada tingkat kerahasiaan data yang diinginkan. Selanjutnya ada data integrity. Data integrity atau integritas data mengacu pada kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan data. Data yang lengkap, konsisten, dan akurat harus dapat diatribusikan, dapat dibaca, dicatat pada saat yang sama, asli atau salinan asli, dan akurat.
Fungsi dan cara kerjanya yaitu memelihara dan memastikan akurasi dan konsistensi suatu data atau suatu sistem untuk memelihara dan memastikan akurasi dan konsistensi semua sistem yang menyimpan, memproses, atau pengambilan kembali data. Selanjutnya ada autentikasi. Dalam komputasi, autentikasi adalah proses memverifikasi identitas atau seseorang atau perangkat. Fungsinya yaitu memverifikasi atau validasi identitas user yang akan masuk ke sistem, melindungi data dari user yang tidak berhak mengakses sistem tersebut. Untuk cara kerjanya yaitu proses diawali dengan pengiriman kode unik misalnya username, password, PIN, sidik jari oleh atau pengguna kepada server. Di sini server sistem akan menerima kode unik tersebut, selanjutnya membandingkan dengan kode unik yang disimpan dalam database server. Jika hasilnya sama, maka server akan mengirimkan hak akses kepada pengguna. Namun jika hasilnya tidak sama, maka server akan mengirimkan pesan kegagalan dan menolak hak akses pengguna. Selanjutnya yaitu non-repudiation. Non-repudiation adalah jaminan bahwa seseorang tidak dapat menyangkal sesuatu. Fungsi dan cara kerjanya yaitu memastikan bahwa pengguna tidak bisa menyangkal melakukan sebuah transaksi. Sebagai contohnya, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi adalah proses yang menyandingkan pesan atau file sehingga hanya dibaca oleh orang-orang tertentu. Enkripsi menggunakan algoritma untuk mengacak dan mengenkripsi data, kemudian menggunakan kunci bagi pihak penerima untuk menguraikan atau mendeskripsikan informasi tersebut. Fungsinya yaitu menjaga kerahasiaan suatu informasi, kedua menanggulangi penyadapan telepon dan email. Cara kerja enkripsi yaitu data yang digunakan sehari-hari, misalnya saja untuk yang dikirimkan ke beberapa pihak secara rutin dienkripsi terlebih dahulu agar kerahasiaannya terjaga. Kemudian data yang sudah diberi perlakuan disebut ciphertext, di mana untuk membacanya diperlukan kode atau algoritma tersendiri yang dibuat secara khusus dan unik. Selanjutnya ada symmetric key cryptography, atau yang biasa disebut kriptografi kunci simetris adalah setiap algoritma kriptografi yang didasarkan pada kunci bersama yang digunakan untuk mengenkripsi atau mendeskripsikan teks sandi dalam kontak untuk kriptografi kunci asimetris di mana kunci enkripsi dan deskripsi berbeda. Selanjutnya ada symmetric key cryptography stream cipher. Untuk pengertiannya yaitu stream cipher adalah sandi kunci simetris di mana digit teks biasa digabungkan dengan aliran digit sandi pseudoradom atau arus kunci. Kemudian ada symmetric key cryptography block cipher yang artinya dalam kriptografi cipher block adalah algoritma deterministik yang beroperasi pada kelompok bit dengan panjang tetap yang disebut blok. Untuk fungsi dan cara kerjanya mengenkripsi atau mendeskripsikan teks kunci simetris. Untuk soal nomor 4, dengan metode ECB atau Electronic Code Book, plaintext diketahui dengan kumpulan karakter sebagai berikut. Aku benci COVID-19. Kunci karakternya A yang udah diheksa jadi 1010. Tentukan hasil ciphertextnya. Dengan plaintext tersebut, kita akan mengheksanya menjadi bilangan seperti ini. Lalu langkah pertama yaitu penghitungan dengan operasi XOR. Bilangan yang sudah diheksa tadi kita XOR-kan dengan kunci karakter A yaitu 1010, maka menghasilkan bilangan seperti berikut yang terdapat di bawah ini. Kemudian langkah kedua, hasil yang tadi sudah di XOR-kan digeser ke kiri 1, maka mendapatkan ciphertext sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.